Oke, melanjutkan dari presentasi yang disampaikan teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang benefit dari para konsultan dan pengguna. Untuk yang pertama saya bahas itu dari sisi konsultannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu konsultan akan mendapatkan klien baru. Nah, mendapatkan klien baru ini itu bukan hanya tentang di jangkauan lingkup tempat kerja saja, tetapi bisa dari berbagai daerah. Kemudian yang kedua itu menambah pengalaman, tentunya dari kasus-kasus yang telah ditangani sebelumnya atau penambahan kasus dari aplikasi yang akan kita rancang ini, tentu akan mendapatkan pengalaman bagi si konsultan dalam menangani kasus-kasus yang akan datang. Kemudian yang ketiga itu partner langganan hukum. Jadi mungkin dari sisi klien apabila merasa kecocokan dengan si konsultan ini mungkin bisa di-hire di kemudian hari untuk kasus-kasus yang akan datang. Oke, next. Kemudian dari keuntungan dari sisi pelanggan. Yang pertama yaitu tentunya memberikan kemudahan dari sisi pelanggan dalam mencari kuasa hukum. Nah, dalam mencari kuasa hukum ini bisa dilakukan di waktu kapan saja dan di mana saja. Jadi bisa mempermudah mencari kuasa hukum bagi para pengguna ini. Kemudian yang kedua itu mendapat kuasa hukum yang kompeten di bidangnya. Dalam pemilihan konsultan hukum nanti itu kita bisa melihat dari sisi latar belakang si konsultan ini dan pengalaman-pengalaman mereka dalam menangani kasus-kasus sebelumnya. Jadi kita bisa membreakdown kira-kira konsultan ini tuh cocok atau enggak untuk menangani kasus kita. Kemudian yang ketiga itu berkonsultasi dengan konsultan hukum itu memudahkan klien mencari solusi yang praktis gitu. Jadi solusi hukum itu bukan hanya tentang gugat-menggugat, tapi juga lebih ke alternatif atau langkah mediatif yang akan kita lakukan selanjutnya dalam menempuh suatu hukum masalah yang sedang kita hadapi ini. Jadi apa yang akan kita lakukan setelahnya setelah kita berkonsultasi dengan konsultan ini. Kemudian yang terakhir itu memudahkan akses dalam berkonsultasi. Jadi adanya aplikasi ini memungkinkan untuk para klien dapat berkonsultasi dengan si konsultan itu lebih mudah dan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Oke, sekian dari saya. Apa sih rencana perkembangan dari aplikasi Tolong Hukum ini? Dengan kelengkapan database yang kita punya, aplikasi ini nantinya akan dirancang dengan menggunakan AI dengan bot-bot canggih yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan hukum Anda untuk mendapatkan kepastian hukum. Selain menjawab, bot ini juga dapat merekomendasikan tempat-tempat atau kantor-kantor yang dapat menyelesaikan masalah Anda. Contohnya, misal ada contoh ingin mengurus waris, maka bot di sini akan menjawab seperti persyaratan maupun lokasi-lokasi untuk mengurus waris tersebut. Jika Bapak Ibu tidak dapat datang ke kantor tersebut, bot ini juga dapat memastikan atau membuat jadwal untuk pertemuan di tempat yang ingin dilangsungkan. Oke, untuk rencana pengembangan saat ini baru seperti itu. Bisa dilanjutkan? Oke, setelah rencana perkembangan, pasti di aplikasi Tolong Hukum ini memiliki keuntungan bagi Bapak Ibu sekalian para calon investor. Yang pertama, ada value perusahaan, di mana bergantung dari saham yang dibeli dan besar peningkatan dalam publikasi. Setelah Bapak Ibu mendengarkan dari satu persatu dari benefit hingga rancangan perkembangan dari kami, makin lama makin kesini semuanya menggunakan teknologi, tidak berbasis offline lagi. Sekarang berbasis online di mana semuanya bisa dibantu oleh
aplikasi tolong hukum ini. Selanjutnya ada keuntungan exposure, di mana meningkatkan status sebagai salah satu orang yang memajukan industri bidang baru dan menjadi orang pertama yang melihat talenta baru dari kami semua, yaitu di aplikasi tolong hukum ini. Dan yang ketiga, ada hubungan negara, memungkinkan hubungan mendalam dengan pekerja negara yang memiliki posisi tinggi. Kenapa? Karena aplikasi ini kita mendukung keamanan negara dengan membuat masyarakat lebih paham tentang undang-undang. Jadi, nanti investor kita, calon Bapak Ibu sekalian, investor, kita bisa menjalin hubungan dengan karyawan negara kayak menteri. Kalau pemerintahan bisa mendukung aplikasi kita, tolong hukum ini. Jadi, kemungkinan besar keuntungannya sangat banyak. Dan itu adalah inti dari keuntungan dari tolong hukum ini. Selanjutnya, untuk kesimpulannya bisa dilanjutkan. Sudah dilihat tadi, kita udah memiliki latar belakang yang kuat. Alasan kita membuat aplikasi ini itu sudah bagus. Kita melihat masalah-masalah yang sudah terjadi di masyarakat zaman sekarang, dan kita sudah mencoba untuk mencari solusinya. Dan kita juga memasukkan fitur-fitur yang akan kita tingkatkan untuk kedepannya gimana, dan kita juga memastikan untuk memberi keuntungan pengguna dari segala pihak. Dengan presentasi ini, saya harap saudara-saudari dapat melihat potensi yang kita lihat dari startup kami dan memulai berinvestasi di perusahaan kami. Sekian dari kita, terima kasih. Dan